Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hita Ate Pradila dari SMA Negeri 21 Jakarta. Di sini saya sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui dengan adanya mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial. Dikarenakan media sosial pada saat ini adalah media yang paling banyak digunakan oleh orang banyak, dan juga dalam penggunaan ini dengan yang cenderung sangat mudah, dan penyebaran informasi dari media sosial ini sangat cepat. Bahkan media sosial juga bisa dicakup oleh orang-orang dari banyak jangka umur, baik yang dari muda maupun sampai dewasa. Lalu di sini menurut data dan riset terbaru, penggunaan media sosial sudah mencapai 274,9 juta jiwa dan bahkan telah menaikkan 6,3% dari populasi di Januari 2021, yaitu 61,8%. Lalu di sini mengenai tim pemerintah yang mengatakan dengan ini pemerintah mau adanya sosialisasi kebijakan yang transparan. Lalu bagaimanakah dengan gambaran sosialisasi kebijakan yang transparan itu? Apakah hanya sebatas dengan menggunakan media informasi yang terbatas seperti TV, lalu menggunakan surat kabar, koran, ataupun platform lainnya? Jika memang hanya seperti itu, hal itu sangat disayangkan. Karena dengan menggunakan TV, surat kabar itu tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat. Padahal dalam menggunakan media sosial, kita bisa mendapatkan akses kebijakan yang terbaru dengan sangat mudah dan cepat. Dan ini bisa dengan waktu kapanpun itu. Lalu dengan adanya komunikasi ini, juga dengan menggunakan media sosial bisa meningkatkan komunikasi. Nah, dengan seperti contohnya saat masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa langsung dengan atau sosialisasi secara langsung karena adanya keterbatasan dan juga adanya juga harus menjaga jarak, di mana ini adalah pada saat masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan juga menurut saya, dengan sosialisasi informasi yang menggunakan influencer di sini dapat meningkatkan keterlibatan autentik dengan para influencer, dengan para masyarakat juga, atau biasa disebut juga dengan netizen, yaitu dengan konten yang berkualitas tinggi dan juga promosi kebijakan dari program pemerintah. Lalu karena media sosial itu menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang secara real time. Dengan menggunakan media sosial untuk influencer, maka ini membantu penyebaran informasi yang sesuai dengan memanfaatkan iptek pada era globalisasi seperti ini. Lalu saya juga tidak setuju dengan pendapat pejabat publik lepas tangan terhadap influencer. Padahal faktanya seperti dalam vaksinisasi sudah ada data yang jelas mengenai orang-orang yang sudah divaksin, yaitu ada sebanyak 9.066.942 orang yang sudah divaksin COVID-19. Maka hal ini menunjukkan pejabat publik juga tetap untuk memastikan dan mendata secara langsung tentang kebijakan publik, ialah salah satunya dalam program kebijakan pemerintah vaksin ini. Lalu juga pendapat tim pemerintah mengenai informasi netral menyeluruh yang telah diberikan oleh para ahli. Menurut saya, influencer juga dapat menjelaskan, namun dengan informasi yang lebih mudah dipahami oleh khayalak masyarakat banyak. Dan dari ini juga kita bisa menggunakan komunikasi dua arah, di mana misalnya influencer mengadakan seperti pembuatan tanya jawab jika menggunakan media sosial seperti Instagram, menggunakan question and answer atau tanya jawab. Nah, di situ para masyarakat bisa bertanya kepada influencer mengenai apa itu kebijakan yang diberitahu, dan influencer bisa memberikan informasi yang jelas namun tetap sesuai dengan fakta. Lalu juga dengan adanya komunikasi dua arah ini, maka dari itu saya menolak penuh mosi yang diberikan karena penggunaan media sosial jauh lebih efektif dan tersebar lebih cepat daripada hanya menggunakan media terbatas, dan ini juga dapat sesuai dengan era globalisasi pada saat ini. Manfaatkanlah media sosial sebaik mungkin, terutama dalam program kebijakan pemerintah. Di sini saya Salma Hita, terima kasih atas pendengarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.